Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Pendekar Becahangon. Kita ketemu lagi di channel Pendekar Becahangon bersama saya Gunadi Widinur Cahyo. Sahabat Pendekar Becahangon, pada episode ini saya kembali mengajak sahabat untuk sinau bareng mengambil hikmah dari sebuah kisah. Kisah ini terjadi di suatu masa di sebuah negeri di mana tinggal seorang raja. Raja ini mempunyai seorang penasihat, seorang soleh. Nah, satu kali orang soleh ini datang menemui raja dan sebagaimana biasa memberikan nasihat kebijaksanaan. Orang soleh tersebut memberikan nasihat kepada raja dengan mengatakan, "Wahai Baginda, seseorang yang melakukan kejahatan karena kedengkiannya, maka dia akan menerima akibat perbuatannya." Di istana tersebut, di antara pejabat istana ada seseorang yang mempunyai sifat dengki dan iri. Pejabat istana yang dengki ini merasa tidak suka dengan keberadaan penasihat tersebut. Maka setelah penasihat raja tersebut pulang, ya, orang soleh tadi pulang, pejabat istana yang dengki ini datang menemui raja. "Baginda, sesungguhnya penasihat itu tidak benar-benar menyukai Baginda." Mendengar perkataan pejabat tersebut, raja heran dan bertanya, "Loh, kenapa tidak menyukaiku?" Kata si pejabat yang dengki, "Ya Baginda, dia tadi mengatakan kepadaku bahwa Baginda mulutnya bau sekali. Makanya tadi kita lihat setiap kali dia berbicara dia selalu menutup mulutnya." "Oh begitu ya," kata Baginda. "Baiklah, kalau begitu besok panggil dia kembali." "Baik Baginda." Nah, sebagaimana perintah sang raja, besoknya orang soleh tersebut dipanggil untuk memberikan nasihat kepada raja. Nah, setelah penasihat tersebut menghadap raja, sebagaimana biasa orang soleh tadi memberikan nasihat. Nah, sebagaimana yang dikatakan pejabat yang dengki tersebut, ketika orang soleh tersebut memberikan nasihat kepada raja, dia memang menutup mulutnya. Ya, jadi setiap berbicara dia menutup mulutnya seperti ini, sehingga menimbulkan kesan bahwa dia menutupi sesuatu karena bau. Raja memperhatikan bagaimana orang soleh yang memberikan nasihat tersebut selalu menutupi mulutnya tersebut. Maka setelah orang soleh tersebut memberikan nasihat, raja menulis sebuah surat, kemudian memasukkannya ke dalam amplop, kemudian dilem, disegel, dan diserahkan kepada si penasihat sambil mengatakan, "Nanti berikan surat ini kepada Amil." "Baik Baginda," kata si orang soleh. Nah, Amil adalah istilah untuk orang yang mempunyai tugas melaksanakan perintah raja. Nah, kadang-kadang raja memberikan perintah kepada Amil hanya melalui surat. Maka apa yang diperintahkan raja dan yang tertulis dalam surat itu, maka Amil akan melaksanakannya. Nah, begitu menerima surat tersebut, orang soleh tersebut pamit kepada raja dan kemudian meninggalkan istana. Nah, kali ini dia tidak langsung pulang, tapi terlebih dahulu pergi ke tempat di mana Amil berada. Nah, tanpa disadari oleh
orang soleh tersebut, pejabat istana yang dengki tadi memperhatikan, mengawasi dari kejauhan. Dalam hati orang ataupun pejabat yang dengki tadi mengatakan, kenapa raja justru memberikan hadiah? Nah, ini tidak bisa dibiarkan ini. Hadiah ini harus jatuh ke tanganku, kata si orang pejabat yang dengki tadi. Jadi pejabat yang dengki tadi menyangka bahwa isi surat yang diberikan raja kepada orang soleh tersebut adalah surat yang menyatakan bahwa raja memberikan hadiah kepada penasehatnya tersebut. Maka pejabat yang dengki tadi bermaksud untuk mengambil alih surat tersebut sehingga hadiah yang diberikan raja itu jatuh ke tangannya. Lalu apa kata si pejabat yang dengki tadi? Aku akan ambil surat itu. Maka kemudian orang pejabat dengki tadi menemui orang soleh tadi, mengatakan bahwa dia bersedia untuk menggantikannya menyerahkan surat itu kepada Amil. Wahai Tuan, berikan surat itu kepadaku, biar aku membantumu untuk menyerahkannya kepada Amil. Kemudian kata orang soleh, tapi raja memberikan ini kepadaku, aku harus menyerahkannya sendiri. Kembali pejabat yang dengki tadi mengatakan, tidak apa-apa Tuan, biar aku membantumu, sehingga Tuan bisa langsung pulang. Biar aku saja yang menyerahkan surat ini kepada Amil, aku tahu di mana dia berada. Nah, setelah dibujuk oleh pejabat yang dengki tadi, akhirnya orang soleh tadi bersedia untuk menyerahkan suratnya kepada pejabat yang dengki tersebut. Baiklah kalau begitu, aku serahkan surat ini kepadamu, dan terima kasih engkau telah membantuku. Orang soleh tadi menyangka bahwa pejabat yang dengki tadi benar-benar mau membantunya, padahal sebenarnya pejabat tersebut hanya ingin merebut hadiah yang dia sangka akan diberikan raja kepada orang soleh tersebut. Nah, singkat cerita, kemudian si pejabat dengki tadi datang menemui Amil menyerahkan surat tersebut. Wahai Amil, aku datang kepadamu untuk menyerahkan surat raja, untuk menyerahkan surat ini kepadamu. Baiklah, mana suratnya? Kemudian Amil membuka surat tersebut. Setelah dia baca suratnya, kemudian Amil memerintahkan kepada pejabat dengki tersebut untuk membuka bajunya. Sekarang engkau buka bajumu. Loh, kenapa engkau suruh aku membuka baju? Ini surat mengatakan bahwa raja memerintahkanku untuk mencambukmu 15 kali. Nah, mendengar perkataan tersebut, pejabat dengki tadi kaget. Hah? Hukum cambuk? Iya. Tapi Amil, ini surat sebetulnya bukan untukku ini. Aku hanya membantu orang lain untuk menyerahkannya kepadamu. Aku tidak peduli. Pokoknya perintah raja adalah memberi cambuk 15, untuk memberikan 15 cambukan kepada orang yang membawa surat ini. Dan surat ini engkau yang bawa, maka engkau yang akan aku cambuk. Terpaksa pejabat yang dengki tadi akhirnya menerima hukuman dicambuk 15 kali. Kemudian sesuai dengan isi surat bahwa Amil harus menyerahkan bukti bahwa dia telah melaksanakan tugas. Maka sebagai bukti, Amil menyerahkan baju orang yang dicambuknya itu yang sudah terkena darah karena cambukannya. Sehingga dia mengatakan kepada pejabat yang dengki tadi, aku harus menyerahkan bukti kepada raja. Aku akan menyerahkan bajumu yang telah ternoda oleh darah ini sebagai bukti bahwa aku telah melaksanakan perintah. Nah, esok harinya, sahabat Pendekar Bocangon, si orang soleh kembali menemui raja seperti biasa untuk memberikan nasihat. Nah, begitu menghadap ke raja, baginda raja terkejut melihat orang soleh tersebut masih segar bugar badannya. Padahal menurut persangkaan raja, kalau setelah dihukum cambuk harusnya kesakitan. Kemudian raja bertanya, loh, bukannya kamu kemarin dihukum cambuk sama Amil? Oh, tidak Baginda, kata orang soleh. Hamba tidak dihukum cambuk. Loh, kok bisa?
Ya kemarin waktu hamba mau menyerahkan surat kepada Amil, surat itu diambil sama pejabat istana, dan pejabat itu yang bersedia untuk menyerahkannya kepada Amil. Nah, mendengar penjelasan orang soleh tersebut, sang raja baru menyadari ternyata salah satu pejabatnya itu yang mengambil alih untuk mengambil surat tersebut. Nah, dari peristiwa itu kemudian raja dapat menyimpulkan bahwa ternyata pejabatnya sendiri yang sebetulnya merasa dengki, iri, karena menyangka bahwa isi surat yang dia serahkan kepada orang soleh tersebut adalah surat untuk memberikan hadiah, tanpa diketahuinya bahwa sebetulnya isi surat itu adalah isi surat hukuman. Akhirnya si pejabat dengki tadi benar-benar menerima hukumannya. Sang raja ingat kepada nasihat orang soleh tersebut bahwa orang yang dengki maka dia akan menerima akibat dari perbuatan kejahatannya. Dan itu terjadi pada pejabatnya sendiri, bahwa karena dia merasa dengki kepada orang soleh tersebut yang menyangka akan menerima hadiah, justru kemudian dia sendiri yang mendapatkan hukuman akibat perbuatannya. Nah, sahabat pendidikan Pecahangon, demikian kisah singkat ini, semoga dapat memberikan hikmah yang bermanfaat, memberikan teladan bagi kita bahwa tidak sepatutnya kita sebagai orang beriman untuk bersifat dengki atau iri kepada orang lain. Setiap orang ada rezekinya, setiap orang ada, kita harus menyadari bahwa setiap orang sudah diberikan rezekinya masing-masing. Begitu juga dengan orang soleh tadi. Ternyata memang sudah menjadi rezekinya orang soleh bahwa dia akan mendapatkan kemuliaan, bukannya hukuman. Justru sebaliknya, si pejabat yang dengki tadi yang kemudian akhirnya mendapatkan hukuman karena perbuatannya. Lalu kenapa orang soleh itu setiap kali berbicara kepada raja selalu menutup mulutnya, yang seolah-olah juga seperti menutup hidung karena bau sesuatu? Ternyata dia menutup mulutnya itu karena setiap kali dia makan selalu menggunakan bawang. Jadi orang soleh itu suka memakan masakan yang menggunakan bawang sehingga bau mulutnya itu tajam. Supaya tidak terbau napasnya itu, maka dia selalu berbicara dengan cara menutup mulutnya itu, supaya baginda raja tidak terbau bau napasnya yang tidak sedap itu. Semoga kisah singkat ini memberikan manfaat pada sahabat semuanya dan terutama kepada saya yang menyampaikan. Insyaallah kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Pecahangon. Demikian sahabat, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas dukungannya, dan mohon dukungannya terus. Semoga channel Pendekar Pecahangon ini bisa cepat untuk berkembang dan memberikan manfaat kepada banyak orang. Kita jumpa lagi, saya tutup pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja memperhatikan bagaimana penasihat. Ulangi. Wahai Tuan, wahai Tuan. Ulangi. Nah, kemudian lupa. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih lagi.